Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime lagi jadi food gue di musim summer 2024 adalah Isekai Shikaku. Jadi episode kemarin ya bisa bilang episode yang benar-benar bagus banget. Ya, dua kali berturut-turut main best episode main episode 8 sampai episode 9 gitu kan. Dan bagaimana Nier ini akhirnya belajar menjadi pria yang tangguh gitu kan. Dan disinilah peran si Dazai gitu kan menjadi MC yang dimana karakter ini gitu kan layak untuk dibalikan atau bisa bilang reinkarnasi ini layak untuk dibalik ke dunia asalnya gitu kan, karena kan dia adalah orang yang emang sebenarnya cuman takut gitu kan untuk melangkah gitu kan. Jadi makanya anggapannya sensei memberikan sebuah izin gitu kan, dan akhirnya dia pantas untuk balik ke dunia sana untuk menjadikan kesempatan kedua gitu kan bagi dirinya. Nah, kita lihat apa yang dia sekarang itu, tunggu lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go ya. Kita menunggu lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go. Uh, kalau bakal ketemu Sachan, ya kan? Pakai bajunya sama dia kan, pakai kimono gitu kan. Dan ya first time sih kayaknya kita dilihatin muka Sachan seperti apa gitu kan. Oh, rambutnya putih ya. Ngeri banget. Berpikir darah anjir. Hmm. Ini apa lagi nih? Dia pihak gereja ya. Buat santuy banget tuh, Bang. Buset. Rojo goib Doran. Oke. Uh, OP banget, men. Dan mereka cabut. Tuh, kok bisa? Maksudnya kok bisa ada sensei di situ? Makanya kan random banget tuh. Surat hatiku.
Ciuman deska. Ya, jadi ini kayaknya udah mulai masuk cerita aslinya ya. Ya gue bilang cerita, bukan cerita aslinya sih, kayak udah masuk ke bagian artnya gitu. Kalau gue kira-kira ya. Ya kan kayak cerita utamanya, ini udah mulai masuk cerita utamanya gitu kan. Adanya sebuah perang antara pendeta dengan malaikat ya kan. No kaca. Oke. Kampung. Mereka ala-ala dwarf ya. Yang unik di sini dia ini elf gitu kan. Sama aja sih sama si Anet dan lain-lain juga elf juga. Kayak gue bilang pendetanya emang unik gitu. Oh, jatuh cinta kan? Bener-bener begitu. Dimas seneng berarti pengen dibunuh. Binatang seneng banget gitu. Sebenarnya lebih ke dilawan sama temennya sendiri. Hmm. Uh, chill.
agak angkuh ya. Wahai yang dianggap sebagai sang penyelamat. Kita langsung kayak ini pantas nih buat dibikin cerita nih kayaknya. Buset, kayak Batman anjir. Waduh. Oh, oke. Ternyata ini dimaksud origami, men. Yang di opening. Uh. Oke, oke, anak sekolah. Jadi kalau gue lihat kayak anak sekolah ya, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu sih, gue juga tidak tahu gitu kan. Dan ini cinta yang paling indah. Asing. Hmm. Asik. Iya juga sih, benar sih. Females. Oh iya bener. Waduh, ada yang kelinci. Solid banget. Asik. Bener, bener, bener. Setuju gue, setuju. Boleh dipantau terus ya. Ini kita jangan nih ntar kerja sama siapa gitu kan. Oh, oke. Ya. Nah, siapa yang di... Nggak kelihatan. Hmm. Nah, kita lihat nih. Apa bakal jadi objek cerita lagi sama si nya gitu. Memang agak sedikit aneh ya. Karena tahu-tahu udah dalam situasi yang perang aja gitu.
Dan ini, di big bossnya nih, big bossnya. Ini yang dibilang malaikat serakah nih. Ush. Hmm. Hmm. Jebret. Enggak jadi. Warga master. Oh, jangan bilang, jangan bilang, jangan bilang cewek yang dimaksud ini orang. Ah, bener, bener kayaknya. Kayaknya ya. Iya, kayaknya. Wah, iya, iya. Bener, bener. Iya, hibur lah, hibur lah. Iyalah, hibur lah. Oh, bukan, berarti beda. Nggak beda, berarti beda. Dibuka nggak? Oh, shit. Oh, ibunya kah? Oke. Gue inget ini aja. Gue inget Betelgeuse. Mirip banget nih. Hmm. Oh.
Kayaknya ya, kayak feeling gue sih kayaknya nggak ada. Wah, nih counter attack nih. Buset, di lagi-lagi bu. Lagi-lagi bawa cewek lain nih. Gak, tapi kayaknya gue berfeeling top biru sekali ya. Full biru ini. Oh apa? Ketemu lagi. Let's go. Oke, bisa gitu ya. Ya, rip banget. Tapi kayaknya ntar bakal nyusul sih. Oke. Ibunya kayaknya sini. Iya kayak ibunya nih kayaknya. Ibunya si Wolf nih. Nah kan tapi wajar cinta mereka ini maksudnya apa nih? Ya kan gue pun bingung. Penjelasan. Tapi ya itu sih gue pun juga bingung ya. Gue pun juga bingung. Jadi oke, jadi di episode kali ini ya bisa dibilang episode yang sebenarnya sih ini ya ini kayak sebenarnya sih kayak lebih ke cerita utamanya ya. Jadi emang bisa dibilang malaikat sama pendeta ini kan mereka kan tidak saling akur gitu kan, dan memang ini tugasnya pendeta gitu kan untuk membasmi 7 malaikat lah gitu kan yang cukup meresahkan gitu kan di dunia isekai ini gitu kan. Nah, salah satu malaikatnya kan menyerang
daerah tersebut atau kastil tersebut, yang dimana di situ ternyata ada sensei, bisa dibilang ya ada senseinya gitu kan, maksudnya ada si Dazai gitu kan, yang juga include di dalam peperangan ini gitu kan. Nah makanya gue kaget ketika akhirnya si Dazai ini masuk ke timeline atau bilang masuk ke waktu dimana mereka ini dihadapkan dengan dunia perang. Gue pikir kan ada prepare dulu gitu kan, tapi tidak, tau-tau udah perang aja gitu kan. Nah makanya di sini ketika dihadapkan dengan sebuah peperangan lah gitu kan. Nah ternyata ini ada satu apa sih kayak ya, satu pendeta gitulah kuat gitu kan, elf yang bernama Wolf gitu kan. Dia kan cukup terampil ya, dan juga dia bilang cukup kuat karena bisa mengalahkan musuh yang ada di depannya gitu kan, dan termasuk populer juga gitu kan. Nah tapi di sini dia terkicep atau gue bilang terkicep ya, atau mungkin terkagok ketika melihat ada orang gitu kan, yang dimana dia ini adalah salah satu 7 malaikat gitu kan, 7 malaikat Seraka ini gitu kan, yang dimana dia adalah merupakan mantan dari murid si Wolf ini gitu kan. Nah pertanyaan gua, apa yang mendasari dia akhirnya menculik si Wolf ini gitu kan. Nah feeling gua jangan-jangan dia ini ada sakit hati dengan Wolf gitu kan, apakah karena kekuatannya yang diremehkan sama Wolf, atau ada hubungannya sama si nenek ini. Nah feeling gue gini men, jangan-jangan kalau melihat apa yang terjadi pada percakapan tadi, baik si Dazai sama si apa yang Dazai sama si siapa namanya, Dazai sama si nenek tadi, ini feeling gue sih seperti ini. Awalnya gue mikir nih, awalnya gue mikir jangan-jangan nenek ini adalah orang tuanya, orang tuanya Wolf gitu kan, yang dimana ada semacam gap lah atau jarak, yang dimana akhirnya si siapa namanya, si orang tuanya ini kayak tidak mau ngomong sama si Wolf gitu kan. Tadi gue mikir begitu gitu kan. Tapi kalau menurut gue, ketika kalau lu ngeliat garis besar atau kalau lu tarik benang merahnya, ketika ini ada hubungannya dengan cinta, kalau kata gue si siapa namanya, si muridnya ini atau mantan muridnya Wolf ini bisa dibilang sakit hati. Kenapa? Karena cintanya ditolak dan dia memilih si nenek ini. Jadi sebenarnya si Wolf ini ada rasa ketertarikan dengan nenek. Jadi dia tuh cinta banget sama si nenek ini. Normal nggak? Nah inilah cinta gitu kan. Jadi makanya gue rasa ini akan lebih masuk akal dibanding dia lebih masuk akal dibanding gue berpikir normal. Ini kan gue tadi kan berpikir tidak normal kan. Nah ini gue berpikir normal gitu kan. Berpikir normal kalau sebenarnya si orang tua tadi adalah neneknya tadi adalah orang tuanya Wolf gitu kan. Itu berpikiran normal kan. Jadi anggapannya wah jangan-jangan si siapa namanya Wolf ini ada apa kayak jarak lah gitu dengan orang tuanya gitu kan. Dan urusannya dengan mantan muridnya ini kayak murni pure karena sakit hati tentang kekuatan. Tapi kalau gue berpikiran tidak normal atau berpikir yang di luar dari konteks gue, jangan-jangan ini terlibat cinta segitiga gitu loh. Jadi ternyata Wolf ini lebih milih si nenek dibanding si muridnya tadi gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ini bakal jadi suatu cerita yang menarik sih. Makanya tadi ketika gue ngeliat kata-kata si sensei ini, mengarahnya gue yakin ke sana gitu loh. Dibanding gue berpikir normal pada umumnya. Kayak hubungan antara orang tua dengan mantan murid yang gimana-gimana, enggak. Kayaknya gue feeling gue sih jangan-jangan ini soal cinta gitu loh. Jadi kayak tidak memandang cinta, tidak memandang umur. Kalau sebenarnya si Wolf memang tertarik dengan si nenek tadi gitu. Normal nggak? Emang ini nggak disangka sih menurut gue. Jadi kayaknya mungkin lebih masuk akal gitu kan dibanding apa yang menurut orang-orang mungkin akan berpikir normal. Tapi kalau menurut gue yang tidak normal, ini akan menjadi suatu hal yang tidak disangka ternyata seperti ini gitu. Yaudah itu jadi gue yang pasti 5 subscribe sementara kira-kira nih tempat lagi yang ingin untuk gue bahas. Jangan lupa suka kalau nggak suka tinggal di saja, jangan lupa notifikasi agar lu tidak beri gue, dan sampai bertemu lagi bersama gue selanjutnya. Ada